Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Mazlin, Prodi Pendidikan Biologi semester 5, mata kuliah Ekotosikologi Lingkungan, dosen pengampu Siti Wardatul Jannah MPD. Pengelompokkan substansi racun. Toksinitas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu toksinitas akut dan toksinitas kronis. Yang pertama, toksinitas akut adalah kemampuan suatu zat yang dapat mengakibatkan kematian pada individu secara cepat dan mendadak. Yang kedua, toksinitas kronis adalah kemampuan suatu zat yang dapat mengakibatkan kematian dan gangguan fisiologi secara terus-menerus atau jangka waktu yang lama. Racun juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber. Yang pertama, sumber alamiah atau buatan. Klasifikasi ini membedakan racun asli yang berasal dari flora dan fauna. Yang kedua, sumber berbentuk titik, area, dan bergerak. Klasifikasi seperti ini biasanya dipergunakan orang yang berminat melakukan pengendalian. Klasifikasi berdasarkan wujud. Yang pertama, wujud pencemar. Wujud pencemar ada yang padat, cair, dan gas. Yang kedua, ukuran pencemar, densitas, serta komposisi. Hal ini akan memberikan petunjuk mudah tidaknya pencemar memasuki tubuh dan cepat tidaknya menimbulkan efek serta seberapa jauh efeknya. Klasifikasi atas dasar sifat fisika dan kimia. Yang pertama, korosif. Korosif adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Contohnya asam sulfat dan lain-lain. Yang kedua, radioaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar. Yang ketiga, evaporatif. Evaporatif adalah bahan yang mudah menguap. Jenis bahan kimia ini mudah terbakar. Yang keempat, eksplosif adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah tekanan yang besar serta suhu yang tinggi. Yang kelima, reaktif adalah bahan kimia yang apabila bereaksi dengan air akan mengeluarkan panas dan gas sehingga mudah terbakar. Contohnya garam halda. Klasifikasi atas dasar terbentuknya pencemar atau xenobiotik. Yang pertama, pencemar primer adalah pencemar yang terbentuk dan keluar dari sumber. Yang kedua, pencemar sekunder adalah pencemar yang sudah bereaksi di lingkungan. Yang ketiga, pencemar tersier adalah pencemar sekunder yang bereaksi. Cara manusia terdedah dengan racun. Pada dasarnya, keracunan suatu senyawa diawali oleh masuknya senyawa tersebut ke dalam tubuh, yang kemudian terdistribusi sampai ke sel sasaran tertentu. Selanjutnya, akibat interaksi antara senyawa dengan sel sasaran, menyebabkan terjadinya gangguan fungsi biokimia, perubahan struktur sel akibat dari wujud efek toksik senyawa itu, misalnya teratogenik dan mutagenik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keracunan toksik terhadap tubuh, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik meliputi jenis kelamin, umur, berat badan dan ukuran, makanan, kesehatan, dan faktor genetika. Yang kedua, faktor abiotik. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi toksitas racun dalam tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan faktor-faktor kimia atau fisika. Prinsip umum interaksi dalam toksikologi. Suatu kerja toksik
pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologik yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, fase toksodinamik. Yang pertama, fase eksposisi merupakan kontak suatu organisme dengan xenobiotik, umumnya kecuali radioaktif, hanya terdapat terjadi pada efek toksik. Yang kedua, fase toksikenetik adalah fase di mana xenobiotika siap diserap dan disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh, termasuk target bahan toksik. Pada saat bersamaan, sebagai molekul xenobiotika akan terekskresi ke sistem ekskresi. Yang ketiga, fase toksodinamik adalah interaksi antara tokson dengan reseptor dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik. Baik, terima kasih. Inilah video presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.